Jadi ini ada beberapa tips ya dari saya mungkin gimana sih cara membangun hubungan positif dengan siswa itu. Nah yang pertama Bapak Ibu komunikasi yang efektif gitu ya. Maksudnya gimana sih komunikasi yang efektif itu Bu Lulu? Jadi komunikasi yang efektif itu artinya kita itu jelas gitu ya. Jadi terbuka gitu dengan siswa. Misalkan kita pengennya tadi kan ibu guru yang di video itu kan marah-marahnya karena dia nggak dijemput gitu ya. Nah, tapi kan banyak gitu. Jadi, kenapa ibu nggak dijemput gini gitu kan? Akhirnya melebar kemana-mana. Sampai siswanya bernapas tadi nggak dibolehin gitu. Nah, di sini komunikasi yang efektif itu adalah kita maunya apa gitu ya ke anak-anak. Nah, itu yang kita ungkapkan gitu, jelas gitu. Misalkan tadi anak-anak nggak ada yang mengingatkan apa-apa, ya sudah cukup nak besok tolong diingatkan ya ibu, atau nak besok tolong dijemput ya. Nah itu udah selesai kan gitu. Tapi enggak ya, kadang-kadang kita apalagi guru-guru perempuan nih, saya juga kadang mengalami ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan lagi kurang ini ya, lagi emosi atau lagi kurang apa ya, hormon-hormon di dalam tubuh itu pengennya itu ngomong aja gitu, kesannya jadinya akhirnya kita kayak cerewet gitu ya, padahal anak-anak itu gak seneng gitu ya, gak seneng untuk diceramahin yang kamu tuh salah, kamu gini, jadi panjang kemana-mana gitu ya. Jadi komunikasi yang efektif itu tadi yang terbuka dan jelas gitu, kita pengen apa ya sudah itu yang kita ungkapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibawa menjadi lebar kemana-mana gitu. Misalkan dia nggak mengumpulkan PR gitu, ya sudah kita bilangi besok dikerjakan ya tepat waktu ya gitu. Jadi jelas. Terus jangan gunakan kata-kata yang konotasinya negatif gitu. Misalkan kamu ini sudah nggak mengerjakan PR malah gini, terus habis itu bilangnya jangan diulangi ya, nanti diulangi gitu. Jadi yang jelas berarti besok dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya gitu. Kalau jangan diulangi, besok akan diulangi gitu. Terus habis itu yang kedua adalah tunjukkan kasih sayang dan empati gitu ya Bapak Ibu. Anak-anak itu bisa merasakan gitu ya Bapak Ibu, kita itu gurunya itu beneran peduli sama mereka atau beneran sayang sama mereka, atau hanya sekedar aja ya sudah ngajar, menggugurkan kewajiban, selesai, digaji, lancar, dapat TPP, sudah gak peduli anaknya mau gimana, mau seperti apa, ya sudah nggak peduli gitu ya. Tapi kita tunjukkan bahwa kita peduli sama mereka, kita sayang sama mereka, terus kita empati sama mereka. Karena getaran itu akan berasa Bapak Ibu ya. Oh guruku ini sayang gitu, guruku ini meskipun beliaunya sering menasehati atau tadi kayak marah, tapi marahnya tuh sayang gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi getaran rasa kasih sayang kita itu akan sampai gitu. Jadi apa yang kita lakukan dengan cinta, dengan sayang, itu juga akan diterima juga dengan cinta dan sayang gitu ya. Jadi kayak misalkan apa yang kita lakukan dengan hati itu akan diterima juga dengan hati juga gitu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kita kadang sering memberikan hukuman, kita kadang sering ngejudge gitu ya anak-anak. Oh anak ini termasuk anak yang tidak bisa mengerjakan, anak ini yang termasuk anak-anak yang bandel banget sih, dibilangin nggak bisa gitu, anak ini yang apa ya, pokoknya dengan banyak masalah-masalah gitu. Tapi kita nggak pernah ngasih mereka itu apresiasi, kita nggak pernah ngasih mereka apa sih yang mereka butuhkan gitu, atau kita berikan motivasi ke mereka, kita nggak mau tahu itu. Ya sudah, dia tuh nakal, dikasih tahu nggak bisa gitu, saya udah nggak bisa Bu gitu, anak ini udah harus dihukum aja gitu ya, misalkan seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, anak-anak sekarang gitu ya, kalau Bapak Ibu coba cermati, itu kadang mereka itu membawa beban, membawa ransel yang tidak kasat mata, yang itu isinya adalah trauma, ketakutan, kemudian penekanan, kemudian rasa cemas, dan itu banyak faktor Bapak Ibu yang kadang kita itu nggak ngerti gitu ya, apa yang sedang mereka alami. Karena semenjak saya menjadi guru ini, ternyata setelah saya ngobrol banyak dengan anak-anak, tuh saya kalau jadi anak-anak kayaknya juga nggak mampu gitu. Banyak masalah berat ya,
yang sedang mereka alami, yang mungkin saya sebagai orang dewasa itu nggak akan mampu kalau misalkan jadi anak-anak gitu ya. Nah, kita coba gali gitu ya Bapak Ibu, coba kita berikan mereka apresiasi gitu. Apresiasi itu apa sih? Nggak harus kita berikan hadiah yang banyak atau hadiah yang itu, cukup kita hadir, kita dengerin mereka ya. Terus saya sampai merinding ya. Kita dengerin mereka gitu ya, mereka cerita, kita jadi tempat mereka untuk cerita gitu ya. Mereka dihargai, mereka dianggap ada sama kita, itu juga adalah bentuk apresiasi kita kepada anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Sama juga di nomor 4, poin 4, ini kenali dan kenalkan gitu ya. Gimana kita mau ngajar tapi kita nggak tahu murid yang kita ajar itu siapa, gimana karakteristiknya, terus habis itu mereka seperti apa, latar belakangnya nggak ngerti sama sekali. Jangankan Bu ngerti, hafal namanya aja loh saya nggak hafal Bu, gitu. Ada yang bilang gitu mungkin ya, saya tuh nggak hafal Bu murid saya, soalnya saya ajarnya tuh 10 kertas sudah banyak gitu ya kan. Nah gitu, jadi minimal Bapak Ibu saya juga sama-sama belajar ya, kadang saya juga belum hafal ini siapa ya gitu, makanya kita absen gitu kan ya, anak sambil ingat-ingat, oh ini anaknya yang ini gitu. Kadang saya catat gitu ya, kan saya punya jurnal guru gitu kan, ya saya tuh punya catatan masing-masing anak gitu. Terus apalagi saya kalau jadi wali kelas itu ada fotonya anak satu-satu anak gitu, saya tempel biar saya ingat gitu namanya siapa, terus karakteristiknya gimana saya catat, kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya catat di jurnal itu Bapak Ibu, sehingga oh anak ini seperti ini. Kalau saya yang jadi wali kelas ya, maksudnya kita mungkin fokus ke wali kelas gitu. Kalau misalnya jadi guru mata pelajaran, nah itu mungkin kenal namanya gitu, usahakan ingat deh namanya anak-anak itu gitu. Ketika kita panggil mereka dengan sebutan nama, itu mereka, oh guruku kenal aku gitu. Kenapa? Karena nggak semua guru itu bisa kenal sama nama anak satu persatu. Gitu. Kalau kita apresiasi dengan memanggil namanya, itu kemungkinan kita mereka juga akan, oh guruku kenal gitu, oh guruku anggap aku ada gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kenali dan kenalkan. Kenalkan itu maksudnya adalah mengenalkan diri kita gitu ya kepada anak-anak. Oh Bu Lulu itu seperti ini loh gitu. Jadi sama-sama nggak hanya kita yang mengenali anak-anak, tapi anak-anak itu juga kenal sama kita. Oh Bu Lulu itu karakternya begini, sabar. Tapi kalau udah kadung marah misalkan atau apa gitu, jangan deket-deket gitu misalkan gitu ya contoh. Terus Bu Lulu itu karakternya begini gitu. Jadi mereka juga akan tahu ini Bu Lulu lagi sedang nggak enak nih, sedang lagi apa nih gitu ya. Jadi mereka akhirnya kita berdua saling sama-sama maksudnya kita dan murid-murid kita akhirnya sama-sama belajar untuk saling memahami gitu ya Bapak Ibu.